Hai 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 anak-anak muridku kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita Allah pertemukan kembali untuk belajar. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit semoga Allah sembuh sehatkan. Amin. Di awal semester 2 ini kita memasuki tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Untuk muatan pelajaran IPS, kita akan mempelajari KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, insya Allah bisa menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui, menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan diharapkan dapat menyebutkan contoh dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Simak videonya baik-baik ya. Masih ingat tidak apa itu sumber daya alam? Baik, Ibu ingatkan kembali ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia, dan sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya atau berdasarkan ketersediaannya terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati maksudnya adalah sumber daya alam yang hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sementara sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang dapat diperbarui tetapi dia bukan makhluk hidup, seperti air, udara, sinar matahari, dan tanah. Baik, kita bahas satu persatu tentang sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini merupakan kekayaan alam yang terus ada di muka bumi. Tetapi meskipun dia merupakan sumber daya alam yang terbarukan, yang bisa dipulihkan kembali, tetapi kita sebagai manusia harus memanfaatkannya secara bijaksana. Tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti angin. Oleh manusia, angin dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Sungai dijadikan sebagai tempat budidaya ikan dan udang. Begitu pula jagung. Jagung merupakan hasil tanaman yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Tanah liat oleh manusia dimanfaatkan untuk membuat gerabah. Contoh hasil gerabah itu seperti celengan, genteng, kendi, dan masih banyak lain contohnya. Sementara barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Barang tambang ini terbagi menjadi dua. Ada barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas, atau kita kenal dengan singkatan migas. Ada barang tambang
yang dikenal dengan non-migas. Barang tambang non-migas ini seperti batu bara, timah, boksit, nikel, biji besi, intan, emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Berikut tabel jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan pemanfaatannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi oleh manusia diantaranya diolah sebagai aftur. Jika sudah diubah menjadi aftur, maka minyak bumi bisa dijadikan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Minyak bumi diolah menjadi bensin. Kalau sudah jadi bensin, maka bisa dijadikan sebagai bahan bakar mobil kita, motor kita. Dan diolah menjadi parafin. Ini sebagai bahan pembuat lilin. Yang kedua, biji besi. Biji besi sebagai bahan baku pembuatan peralatan rumah tangga. Di rumah kita makan menggunakan sendok, garpu, itu terbuat dari biji besi. Boksit merupakan bahan dasar pembuatan aluminium yang biasa dipakai mama untuk menggoreng, untuk memasak, itu umumnya terbuat dari aluminium. Yang keempat, marmer. Marmer merupakan bahan dasar bangunan, rumah atau gedung. Yang kelima, belerang. Belerang dimanfaatkan sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, nikel. Nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Terakhir, grafit. Grafit ini sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Kalian bisa menulis pensil warnanya seperti hitam keabu-abuan, itu menggunakan bahan dasar grafit. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar nak ya, dan tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.